ada dua masalah ya. Ya, yang benar sama benar. Benar sama benar ya. Jadi ini ibaratnya mau dibela satu dia benar juga, mau dibela yang si B-nya tidak benar gitu. Jadi kita ambil jalan tengah. Jalan tengah itu artinya mana yang lebih benar, mendekati lebih benar, ketimbang benar gitu. Nah, maka kita putuskan yang itulah nanti yang akan kita ambil keputusan. Ini ya, berarti kan sebetulnya kan di kasus kalau kita lihat kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama punya kebajikan, tentu ada prosedur yang harus kita lakukan. Kalau di ini sebenarnya kan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan, dari mulai uji permasalahan, legalnya, regulasi kondisinya, kemudian sampai ke uji publikasinya. Karena kadang maklum aja lah Pak, kalau sudah sampai ke media sosial kan kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah, langkah-langkah apa yang bisa lakukan? Di awal kita lihat bincang permasalahan. Namanya permasalahan di apa, di A-nya apa, kita lihat dulu, kita selidiki apa ini masalah memang betul-betul terjadi, kemudian setelah itu yang kita clearkan, langkah yang berikutnya setelah kita dapat informasi, mencari lagi informasi yang terbaru, bukan dari satu orang, tapi kita bisa menanyakan informasi ini dari beberapa orang, sehingga masalah itu nanti sudah betul-betul akurat, dan baru kita membuat sebuah langkah semacam tindakan. Dan tindakan ini tindakan yang sesuai dengan undang-undang atau hukum yang berlaku di sekolah. Jadi lebih daripada jalur yang sudah memang diatur di sekolah kita, sekolah kita juga punya aturan-aturan undang-undang yang mengatur baik itu untuk guru, untuk siswa yang ada di dalam. Jadi barulah nanti setelah hal itu kita terapkan dan betul-betul kita selidiki, barulah nanti muncul hukuman. Dan hukuman ini ya tadi itu yang kita katakan aturan-aturan yang tidak ada di sekolah. Keluarkan, kasih sanksi yang setimpal, yang layak, kan penting tidak melebihi daripada aturan. Bapak punya jadwal untuk penyelesaian permasalahan seperti itu, misalnya jadwal tertentu. Jadi dilakukan analisa terlebih dahulu, apalagi kalau kasus itu berkaitan dengan kasus belum dibuktikan tadi, atau mungkin diselesaikan langsung ini. Kayaknya itu jadwal kita nggak punya. Jadi begitu ada masalah nanti kita langsung ada ini kan, menghadapi ada titik masalah kan gitu. Nah, jadi caranya tidak terjawab karena masalah ini dulu kayak jadwalnya gitu. Tantangan yang Bapak hadapi dalam penyelesaian kasus bagaimana kita. Tantangannya begini, ketika kita menyelesaikan masalah ini mungkin memang ada tantangan. Mungkin orang-orang yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang Bapak lakukan terhadap kasus wilayah kita yang mahasiswa. Yang paling berpengaruh sekali itu maksudnya di dalam atau di luar? Mungkin yang berpengaruh terhadap keputusan Bapak ya. Yang jelas ya pasti mungkin bisa orang luar, bisa orang dalam, kayak uji idola. Mungkin ada contoh dari luar sebagai kepala sekolah, mungkin beliau mengambil keputusan seperti ini, mungkin dilakukan uji idola seperti itu. Karena kita tahu ya kalau mereka berhasil dengan hasil keputusan yang diambil, kita lakukan seperti itu. Atau mungkin di dalam sekolah mungkin ada rekan-rekan Bapak yang bisa berpengaruh terhadap keputusan yang diambil, khususnya terhadap kasus wilayah kita.
Ini itu yang dari dalam ada guru juga memiliki pengaruh terhadap masalah yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Artinya ketika kepala sekolah memberikan suatu keputusan, dia juga karena memang dinilai sesuai dengan hati nurani yang bersangkutan, yang guru-guru yang bersangkutan, jadi dia memang mengikuti pengaruh yang sudah keputusan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah. Kalau dari luarnya, ya, mungkin dari masyarakat, yang melihat, hakim atau yang hadir, masyarakat ini bisa juga dia juga menerima ketika keputusan yang dibuat itu memang sesuai dengan hal yang nyata, yang real, kan? Berarti apa Ya. akan mengambil keputusan Ya. Terus pembelajaran apa yang Pak? Seperti selama berpengalaman makanya dalam selama 2 tahun ini dalam mengambil keputusan. Jadi pembelajaran tapi memang mengambil waktu keputusan yang buat ini memang agak sulit, tapi itu ada nilai kebaikan di sana. Artinya di sana terdapat suatu nilai pertimbangan, ada nilai keadilan di sana, nilai kasih sayang juga ada, kemudian nilai tanggung jawab juga tercantum di dalamnya. Makanya dalam mengambil suatu keputusan kita harus menuju kepada sudut tanggung jawab tadi, seperti ada semacam tindak keadilan atau kebijaksanaan. Jadi itulah nanti kita bisa mempertimbangkan. Mungkin ini dari Pak yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gurini Hidayati, CGP Angkatan 8 tahun 2023. Alhamdulillah di depan saya ada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bengkalis bersama Pak Kusno ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan, waktu yang sudah diberikan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, mungkin ada beberapa yang akan saya lakukan hari ini, yaitu wawancara ya Pak ya, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, sebelumnya mungkin kita tahu bahwa dalam pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yang berbasis nilai kebajikan itu ada beberapa paradigma yang harus kita terapkan sebenarnya. Terus ada beberapa konsep dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih Pak yang akan saya ajukan ya. Selama ini bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah terjadi di sekolah Bapak, baik itu kasus berbentuk dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih. Kasus ini apakah tertuju kepada guru atau kepada siswa? Boleh ini Pak, boleh ngambil dari kasus guru atau boleh dari kasus siswa juga boleh. Siswa, Iya. Kita kalau di kasus siswa untuk mengidentifikasi awalnya tentu melalui laporan pertama daripada guru yang mengajar, kemudian wali kelas, dan nanti kita bagian kesiswaan langsung ke BP. Dari orang-orang ini kita mengidentifikasi masalah-masalah awalnya dari situ. Setelah itu baru kita berpikir bagaimana cara penyelesaian yang terbaik. Baik, berarti kan Bapak sudah bisa mengidentifikasi mana kasus yang berbentuk dilema etika ya. Intinya kalau dilema etika itu benar lawan benar. Nah, dua pihak yang sama-sama benar, dan mestinya Bapak punya
cara lah ya untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Nah, dari kasus-kasus yang sudah ada, cara pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di sekolah mungkin terutama terhadap dua kepentingan yang mungkin sama-sama benar, yang intinya kasus tersebut pengambilan keputusannya mengandung nilai-nilai kebajikan. Mungkin kalau terjadi kepada siswa kita tidak terlalu sulit, tapi kalau hal itu terjadi mungkin di guru, ini perlu pemikiran kebijakan yang lebih lanjut. Kalau untuk di siswa, kita biasanya setelah berkonsultasi dengan yang berapa kita sebutkan tadi seperti guru BP, nanti ada beberapa wakil yang bersangkutan dengan kesiswaan, kita bermusyawarah, kemudian memanggil orang tua wali, sehingga kita membuat kebijakan-kebijakan itu tidak merugikan daripada siswa. Contohnya nanti sepertinya dengan kasus poin siswa yang sudah mencukupi kan, misalkan menurut perjanjian ini sudah 1.000 harus keluar. Nah, sementara di satu pihak kita harus memikirkan juga pendidikan masa depan siswa ini. Jadi mungkin kita memanggil orang tua siswa, di mana nanti juga bagaimana siswa ini tidak putus belajar, tetap belajar. Mungkin kita menganjurkan kepada orang tua siswa untuk mencari sekolah lain yang lebih mungkin untuk baik untuk masa depannya, sehingga nanti anak tetap belajar, bukan kita memberhentikan siswa. Itu salah satu contoh. Jadi hal-hal seperti itu kan tidak merugikan, tapi tetap kita laksanakan. Seperti juga nanti, cuma kalau di kasus guru kita mungkin lebih banyak mengadakan pendekatan pribadi. Baik Pak, berarti dalam kasus dilema etika ini artinya penyelesaian masalahnya tetap berdasarkan ya bagaimana nilai kebaikan di antara kedua belah pihak ya. Nah, dari kasus-kasus tersebut atau permasalahan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan, apa saja tantangan-tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Tantangannya sebenarnya bagi pihak-pihak yang tidak mau diajak untuk bekerja sama, seperti contohnya siswa. Ini ada berapa siswa yang dipanggil orang tuanya tidak merespon, tidak mau datang. Di sini tantangannya. Jadi kita dari pihak sekolah harus mengalah. Jadi salah satunya nanti kita mengutus daripada salah satu seperti guru BP untuk datang ke rumahnya. Ini salah satu tantangan yang sering terjadi. Apalagi kalau memang orang tuanya itu udah tahu siswanya itu memang anaknya sendiri, udah tahu dia nakal gitu. Jadi kadang malah disuruh berhentikan aja lah. Nah, kita sebagai pendidik kan tidak boleh harus mengatakan memberhentikan siswa, tidak semudah itu kan. Tugas kita kan bukan untuk memberhentikan, untuk mendidik. Jadi jalan keluarnya kita harus mengarah dan memberikan penjelasan kepada orang tua siswa bahwa pendidikan itu penting, mungkin didiskusikan. Jadi kita mengarah datang ke rumah, biasanya seperti itu. Intinya ada proses coaching lah ya, antara pihak sekolah dengan pihak orang tua ya, bagaimana mencari solusi terbaik. Nah, apakah selama ini dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak itu ada jadwal tertentu Pak, atau mungkin langsung diselesaikan pada saat itu juga? Kita tidak ada jadwal tertentu sesuai dengan kasus per kasus tadi. Jadi kalau ada permasalahan kita langsung selesaikan. Nah, dan ini tidak bisa kita tunggu beberapa hari, karena nanti kalau kasus sudah lama itu penyelesaian semakin sulit. Jadi kalau terjadi suatu kasus dan itu harus cepat kita selesaikan, apalagi masa kasus sekarang tren bullying. Itu tidak bisa. Kasus-kasus ini sekarang kan banyak marah-marah juga di sekolah. Kasus seperti ini saya harus cepat diselesaikan. Ini biasanya kan kedua pihak mengatakan dia benar-benar nih, terus benar ya. Baik Pak, masih ada 2 pertanyaan nih Pak. Dari kasus yang sudah Bapak pernah selesaikan ya, intinya pengambilan keputusan yang berbasis
nilai-nilai kebajikan, ada nggak seseorang yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan Bapak, atau mungkin faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi memang kami di sini menyelesaikan suatu permasalahan itu bukan hanya keputusan kepala sekolah, apalagi terutama kepada masalah siswa. Ini melibatkan beberapa seperti tadi, wali kelas, guru BP, dan wakil kesiswaan. Jadi yang intinya nanti setelah digodok di BP, saya memanggil dari guru BP dan wakil kesiswaan meminta pendapat. Nah, jadi setelah kita berdapat diskusi, nanti bagaimana baik buruknya, dari situ baru saya mengambil keputusan. Jadi tidak hasil pemikiran saya sendiri, melalui proses tadi ya. Jadi orang-orang yang sangat terlibat sekali itu ya bagian wakil kesiswaan dan guru BP. Berarti ada ya Pak ya. Intinya dalam pengambilan keputusan Bapak yang Bapak lakukan di sekolah ini ya tidak tunggal ya Pak ya, ada ininya pihak-pihak yang terkait. Terakhir nih Pak, apa pembelajaran yang Bapak dapat petik ya dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang berbasis nilai kebajikan? Kesimpulannya daripada pengalaman saya selama ini yang mengajar lebih kurang 33 tahun, sebenarnya masalah komunikasi. Ya. Jadi apapun permasalahan, kalau komunikasinya lancar dengan musyawarah, dengan pendekatan emosional, insya Allah permasalahan itu dapat diselesaikan dengan secara baik. Itu pengalaman. Jadi masalah yang ada selama ini sebenarnya kurang komunikasi. Ada kesalahpahaman baik antara guru dengan siswa, antara kepala sekolah dan guru. Biasanya kalau sudah berkomunikasi seperti ini, tak ada masalah. Masalah apapun bisa terselesaikan. Sebenarnya salah prasangka aja kan. Iya. Kadang yang terjadi satu diisukan mungkin seluruhnya semua, padahal hanya perkara ini hanya satu. Itulah masalah yang terjadi. Jadi kuncinya musyawarah. Iya. Komunikasi ya Pak ya. Komunikasi. Ya, karena memang komunikasi ini paling penting nih Pak. Insya Allah masalah apapun kalau sudah dipanggil baru terang, barulah. Begitu rupanya. Selama ini Artinya kita kan tidak mendengarkan satu pihak saja. Kalau misalkan sebagai kepala sekolah bisa mendengarkan kedua belah pihak untuk kadang-kadang dari pihak ini kita terima mengadu, ini terima mengadu. Iya, betul. Habis itu kita ya, kalau di sini istilah saya untuk kalau di guru saya membuka manajemen provokasi. Dari manajemen provokasi ini kita akan mengetahui dari pihak lawan dan kawan. Dan bersaing secara positif. Iya, kalau bersaing secara positif, jadi kita kontrol bersaing secara positif. Baik Pak, kasih ya Pak ya atas wawancara hari ini. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Mungkin sampai di sini aja Pak wawancara yang saya lakukan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.